alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang pertama, sifat orang-orang yang pintar itu adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, senantiasa berzikir. Qiyaman, dalam kondisi dia berdiri, dia berzikir. Enggak harus dengan posisi tertentu, enggak, dia berdiri berzikir. Wa qu'udan, dalam kondisi dia duduk berzikir. Mau duduk di mobilnya, mau duduk di motornya, mau duduk di kereta api, mau duduk di pesawat, orang yang cerdas akan memanfaatkan waktu itu untuk berzikir. Zikir ini amalan yang ringan. Nggak harus berwudu, nggak harus dengan posisi tertentu. Dalam semua kondisi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, beliau mengatakan kepada mereka alaihi salatu wassalam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku kasih tahu amalan terbaik kalian? Kita punya banyak amalan. Puasa, ada yang sedekah, ada yang membantu orang lain, ada yang berangkat haji, macam-macam. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, maukah kalian aku kasih tahu amalan terbaik kalian? Yang kedua, wa azkaha 'inda malikikum. Dan yang paling suci di sisi pemilik kalian, di sisi raja kalian, Allah Azza wa Jalla, pemilik kita. Wa arfa'iha fi darajatikum. Amalan ini yang paling tinggi mengangkat derajat kalian. Udah, beliau masih mengatakan amalan ini bagus banget gitu loh. Beliau tambahkan mengatakan wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal wariq, dan lebih baik buat kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Wa khairil lakum min an talqau aduwakum, dan lebih baik buat kalian daripada kalian berjihad di jalan Allah, berjumpa dengan musuh kalian, fatadribu a'naqahum, lalu kalian menebas leher mereka dan mereka menebas leher kalian. Allahu Akbar jamaah. Ini amalan apa ini? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kita mau. Amalan apa itu? Apa kata beliau? Zikrullah. Zikir. Zikir. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita bisa hadir di tempat ini, meninggalkan rumah, meninggalkan sedikit kenyamanan kita untuk duduk bersama-sama di majelis zikir, di majelis ilmu, yang tentunya hal itu melelahkan, khususnya buat yang sepuh-sepuh. Ini lihat, Masya Allah, yang sudah putih-putih jenggotnya, dia kadangkala lututnya udah sulit ditekuk lama-lama jemaah. Tapi ternyata hal itu tidak menghalangi untuk duduk di majelis ilmu. Semoga duduknya kita bersama di tempat ini dipindah sama Allah Azza wa Jalla di surganya nanti. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam
berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang untuk alam semesta ini. Sampai Jibril pun merasakan rahmat tersebut. Sampai ikan-ikan di lautan, semut-semut di lubangnya, bahkan orang-orang yang di luar agama Islam pun mereka merasakan hal itu. Maka seharusnya kita tidak berhenti bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Sering-seringlah kita sebelum tidur untuk bermuhasabah. Berapa kali hari ini aku bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Karena tanpa muhasabah, kebanyakan kita itu merasa sudah baik. Merasa sudah banyak amalannya. Tapi dengan bermuhasabah, dia dapat mengetahui secara detail, insya Allah, seberapa banyak ibadah yang sudah dia lakukan. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Masya Allah. Kenapa? Aman? Ya, kita dulu juga kayak gitu, jamaah. Ini sama emaknya, sama bapaknya? Sama emaknya? Barakallahu fiik. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dengar suara nangis, sholatnya dicepetin. Beliau kalau dengar suara anak nangis lagi sholat jadi imam, sholatnya dicepetin. Maka kita kajiannya dicepetin. Ahibati billah. Nah, kita datang dalam rangka mencari tahu. Dan yang jadi masalah, kadang-kala kita sudah tahu. Tapi kata Ustadz Mas'ud tadi, terkadang kita tidak semangat untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Sehingga manusia itu perlu diingatkan. Terus diingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Subhanallah, berapa banyak orang itu tidak tahu kalau ternyata di bajunya itu ada noda. Ketika diingatkan, Mas, ada noda. Oh iya, makasih. Seringkali anak makan, kemudian ada beberapa butir nasi itu yang nempel di jenggot anak. Anak nggak tahu. Padahal ada di diri anak. Ada yang memperingatkan. Apa yang anak lakukan? Akhirnya anak bersihkan. Begitu pula dalam urusan-urusan agama ini, jemaah. Kita punya waktu 24 jam sama waktu kita. Nggak berbeda. Sebagian merasakan anak sibuk, fulan nggak sibuk. Masalahnya bukan sibuk dan tidak sibuk. Masalahnya waktu kita sama dan bagaimana memanfaatkan waktu itu dalam rangka mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah, kita punya tujuan satu. Bagaimana selamat melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Agar kita bisa masuk surga Allah Azza wa Jalla. Doa kita sama insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Kita minta diselamatkan dari api neraka. Kita ingin kebahagiaan. Dan biasanya manusia itu akan mencari tahu bagaimana mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal yang kecil. Kita maunya gitu. Modalnya kecil, resikonya kecil. Kalau bisa Ustaz dapat untung, nggak capek, nggak lelah, dan kalau bisa duduk-duduk dapat pahala.
Dapat keuntungan apa? Duduk-duduk dapat keuntungan besar. Itu maunya manusia. Dan subhanallah, ketika Allah menyebutkan orang-orang yang cerdas, ingat, tidak ada satupun manusia yang suka dikatakan bodoh. Nggak ada. Sakit hati gitu aja. Kalau ada orang mencela kita, membuli kita dengan kata-kata bodoh, ya Allah, sakit hati. Karena kita tahu itu sebuah aib yang besar. Ketika orang itu dikatakan bodoh, maka kita selalu mengatakan, enggak, aku tahu. Allah sebutkan di surat Ali Imran, ayat 191, tentang orang-orang yang sehat akalnya. Tentang orang-orang yang enggak bodoh, tentang orang-orang yang pintar. Seperti apa mereka? Allah mengatakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang pertama, sifat orang-orang yang pintar itu adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Senantiasa berzikir. Qiyaman, dalam kondisi dia berdiri, dia berzikir. Enggak harus dengan posisi tertentu, enggak, dia berdiri berzikir. Wa qu'udan, dalam kondisi dia duduk berzikir. Mau duduk di mobilnya, mau duduk di motornya, mau duduk di kereta api, mau duduk di pesawat, orang yang cerdas akan memanfaatkan waktu itu untuk berzikir. Sedangkan kebanyakan kita memanfaatkan waktu buat apa? Ya, buka handphone. Bahkan ana bersedih ketika melihat orang-orang tua ya, masih main game. Siapa orang tua yang masih main game? Ana kasih hadiah. Ana lihat di pesawat nih jemaah, ana lihat ya Allah ya, ana ngelihat orang ini sudah tua, orang ini hampir 70 mungkin umurnya. Ketawa dia main game, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, ana bersyukur sama Allah, ya Allah dikasih hidayah kita jemaah. Tapi itu kita kalau kepingin tahu, kita nggak mau dibilang bodoh tadi. Maka lihat bagaimana tindakan kita. Jangan sampai ternyata tindakan kita itu tindakan orang-orang bodoh. Orang semakin tua, masa hidupnya itu semakin sedikit. Kalau ikut normalnya manusia. Karena bicara ajal kita nggak tahu. Tapi kata Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ini dalam kehidupan normal, 60 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Yang lebih dari itu sedikit. Maka semakin mendekati ke ajal, maka Allah sebutkan setelah manusia berumur 40 tahun itu seharusnya berbeda dengan sebelum itu. Semakin dia mendekatkan diri kepada Allah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam kondisi rebahan kerjanya dia mengingat Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita berdiri pegang HP, duduk pegang HP, rebahan pegang HP. Antum bisa lihat. Makanya sebagian orang beli apa? Beli kabel itu yang panjang. Supaya aman kata dia. Sambil tiduran. Allahu Akbar. Kenapa nggak bisa? Oh enggak usah. Anak pegang HP tetap berzikir. Anak main game tetap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir itu mengingat. Dengan lisan dan menghayati dengan hati. Itu namanya zikir. Bukan sekedar ucapan di lisan, hatinya di tempat yang berbeda. Ini orang yang cerdas. Ketika dia banyak mengingat Allah, hal itu akan mengantarkan dia untuk mengagungkan Allah. Kalau bicara ciptaan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah selanjutnya? Wa yatafakkarun. Mereka mengingat, kemudian mereka merenungkan, memikirkan fi khalqis samawati wal ard. Di penciptaan langit dan bumi ini, jemaah.
Apakah kita merenungkan penciptaan langit dan bumi ini? Ketika kita berjalan ya, antum kalau jalan, ngelihat ada pohon, ngelihat ada awan, ngelihat kadangkala subhanallah kemarin kejadian hari Kamis itu di Jember, Ana mau ngantarkan ibu Ana. Ana ngomong sama ibu Ana, Ma, ini masih hujan deras, tunggu dulu. Sampai hujan itu agak reda, akhirnya Ana bawa ibu Ana masuk ke mobil, berangkat kita. Jarak 1 kilo dari rumah Ana, kering, tidak ada hujan. Ana ngomong subhanallah ya. Kita hujannya itu bukan hujan biasa sama petir ya hujannya. Ini cuma jarak 1 kilo kering. Siapa yang mengatur itu coba? Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang cerdas merenungkan penciptaan langit dan bumi. Ketika antum makan, di situ ada zikir, di situ ada merenungkan. Kebanyakan kita bismillah, wow makan sudah. Coba antum merenungkan ya, ketika antum baca bismillah, ya Allah, ini ayam kok bisa sampai ke meja ana. Coba antum pikirkan kalau antum harus setiap kali makan ayam itu piara ayam. Kapan antum makan ayam jemaah? Jadi antum beli ayam yang apa istilahnya DOC. Ya, yang kecil tuh antum piara tiap hari kasih makan. Ya Allah, kapan gedenya ini? Kalau setiap manusia harus makan dengan ayam yang dia pelihara, wallah kita nunggunya lama jemaah. Dan selama menunggu itu kita akan menderita. Tapi ini Allah kasih sama antum. Antum pernah merenungkan nasi yang antum makan? Sebagian kita hanya merenungkan nasi, aduh nggak boleh banyak-banyak. Nanti bikin gemuk. Pas, itu yang dalam benak dia. Pernahkah dia pikirkan, bagaimana nasi ini sampai ke meja makan anak? Proses panjang jamaah. Bagaimana petani itu ketika mulai musim hujan, sawahnya dibersihkan, ya, dibajak sawahnya, kemudian ditanam, ditunggu. Siapa yang menciptakan itu, jemaah? Allah. Tadi mengingat Allah dan bertafakkur terhadap ciptaan Allah Azza wa Jalla. Itu orang cerdas. Maka hasil dari zikrullah wa tafakkur fi makhluqatillah, apa hasilnya? Akan muncul ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzaban nar. Itu jemaah. Kita akan berdoa mengatakan wahai Rabb kami engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Antum pernah lihat tanaman yang ada di depan halaman rumah antum yang terkadang-kadang sama orang dibersihkan, dibuang ya. Pernahkah antum berpikir, kenapa Allah ciptakan ini ya? Kenapa? Sedangkan Allah mengatakan semuanya diciptakan untuk kita. Ada manfaatnya buat kita. Sekarang mulai rame jemaah. Mulai rame namanya herbal. Tanaman-tanaman herbal itu sebenarnya ada di sekitar kita dulu jemaah. Apa sekarang yang tidak dimakan sama orang? Apa jemaah? Rumput dimakan sama mereka. Ada rumput yang katanya di bawahnya itu ada kayak bijinya itu jemaah. Itu sekarang dibuat ini sama orang dibuat ini. Allahu Akbar. Ma khalaqta hadza batilan ya Allah. Enggak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Sampai lumut-lumut pun yang Allah ciptakan. Semuanya menunjukkan kepada kebesaran Allah Azza wa Jalla. Cuma kita tadi nggak berzikir. Coba antum banyak zikir, hati jadi lembut. Sehingga kita bisa memandang semuanya indah. Dan di situ kita akan mengagungkan Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah. Di surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian mengingat Allah katsiran, dzikran katsiran. Mengingat zikir yang banyak, bukan sekedarnya,
Bukan secukupnya, tapi yang banyak. Lalu Allah katakan, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kalian, menyucikan Allah Jalla Jalaluh di waktu pagi dan waktu petang. Makanya kenapa kita dianjurkan baca zikir pagi dan petang. Di situ ada tasbih, menyucikan Allah Azza wa Jalla. Di situ ada perwujudan bagaimana kita perlu sama bantuan Allah Azza wa Jalla. Dan tanyakan kepada diri kita sekarang, berapa banyak kita berzikir? Hitung. Zikir kita itu dihitung. Habis sholat, berapa menit ya ma? 5 menit? 10 menit anggap. Ya enggak lah. Baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan kalimat tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita baca ayat kursi. Baca qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Berapa banyak jemaah waktu kita yang digunakan untuk berzikir? Enggak banyak. Sedangkan Allah nyuruh kita banyak berzikir. Dan antum kalau lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berzikir, Allahu Akbar. Beliau memotivasi para sahabat untuk berzikir dan para sahabat berlomba-lomba untuk berzikir. Ahibati fillah. Zikir ini amalan yang ringan. Enggak harus berwudu. Enggak harus dengan posisi tertentu. Dalam semua kondisi. Makanya Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Beliau mengingat Allah dalam semua kondisi beliau. Beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Beliau mengatakan kepada mereka alaihi salatu wassalam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku kasih tahu amalan terbaik kalian? Kita punya banyak amalan. Puasa, ada yang sedekah, ada yang membantu orang lain, ada yang berangkat haji, macam-macam. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, maukah kalian aku kasih tahu amalan terbaik kalian? Yang kedua, wa azkaha 'inda malikikum. Dan yang paling suci di sisi pemilik kalian. Di sisi raja kalian. Allah Azza wa Jalla pemilik kita. Wa arfa'iha fi darajatikum. Amalan ini yang paling tinggi mengangkat derajat kalian. Udah. Beliau masih mengatakan amalan ini bagus banget gitu loh. Beliau tambahkan mengatakan wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal wariq, dan lebih baik buat kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Wa khairil lakum min an talqau aduwakum, dan lebih baik buat kalian daripada kalian berjihad di jalan Allah, berjumpa dengan musuh kalian, fatadribu a'naqahum, lalu kalian menebas leher mereka dan mereka menebas leher kalian. Allahu Akbar jemaah. Ini amalan apa ini? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kita mau. Amalan apa itu? Apa kata beliau? Zikrullah. Zikir. Zikir. Ahibati fillah. Ada hal yang menyedihkan sebenarnya. Ketika muncul ungkapan, ini orang-orang yang ngaji sunnah ini terlalu banyak dalil. Ustaz. Dalil lagi, dalil lagi. Dalil itu ingat hanya sekedar
sandaran kita beramal. Itu tujuannya dalil. Sehingga kita punya sandaran. Oh, ini dalilnya. Setelah itu apa? Diamalkan. Apa gunanya kalau antum punya 1000 dalil tapi nggak diamalin? Akan jadi bala buat kita. Makanya kita udah tahu nih masalah zikir. Udah kita amalin belum? Nabi SAW sekali duduk, beliau sekali duduk istighfar 100 kali. Antum coba itu, duduk. Gimana ngitung? Pakai tangan ngitung. Boleh pakai tasbih. Ya, menurut sebagian ulama boleh pakai tasbih. Tapi dihitung. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur. Dibaca. Diamalin. Apa enggak semangat antum? Setelah mendengar amalan ini amalan terbaik, amalan tersuci, paling mengangkat derajat, lebih baik daripada sedekah, lebih baik daripada jihad fi sabilillah, itu mengingat Allah Azza wa Jalla. Lalu kita enggak ngamalin. Maka di surat Al-Jumu'ah Allah Azza wa Jalla ketika mengatakan fa idza qudiyatis shalah, apabila salat sudah selesai ditunaikan, sudah selesai ini, apa yang dilakukan manusia? Fantashiru fil ardh. Silakan kalian bertebaran, cari rizki. Wabtaghu min fadlillah. Cari kalian pekerjaan yang halal. Wadhkurullaha katsiran. Allah ingatkan ketika keluar dari masjid, perbanyak zikir. Sebagian kita berzikirnya di mana? Masjid. Setelah itu nggak ada lagi zikir. Loh, ingat sama Allah engkau. Di pasarmu, di tempat kerjamu, di rumahmu. Bikin rumah kita ini isinya zikrullah. Bikin tempat kerja kita isinya zikrullah. Ingatkan orang-orang untuk mengingat Allah Azza wa Jal. Ini lebih baik dari banyak amalan jamaah. Dan ringan sekali. Tapi ternyata setan itu pinter. Setan itu bagaimana memalingkan kita dari tidak berzikir. Dengan hal yang mubah-mubah. Mubah. Artinya kan bukan dosa. Enggak, kok enggak berbuat dosa. Sebagian kita suka nonton berita. Ada yang suka nonton berita. Nah, sekarang berita yang lagi rame apa? Sambo masih rame? Kayaknya udah enggak. Lesti masih rame? Hah? Udah enggak. Terus, berita ini terus akan ada jemaah. Dan orang itu ngikutin berita itu. Sehingga dia tidak mengingat Allah Azza wa Jal. Nggak ngingat, nggak berzikir. Padahal dia bisa nonton berita 1 jam. Setengah jam, bayangin ya. Kalau dia setengah jam mengatakan La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bayangin kalau dia baca itu setengah jam. Tapi tadi setan bagaimana memalingkan kita untuk melakukan yang mubah. Jadi setan itu kalau nggak bisa mengajak kita berbuat yang haram, dia bagaimana mengajak kita melakukan yang makruh? Oh, yang makruh nggak mau juga. Bagaimana dia orang ini meninggalkan yang sunnah? Yang wajib nggak bisa sudah. Yang sunnah ditinggalin. Oh, tetap mengamalkan yang sunnah. Ana ahlus sunnah wal jamaah. Taib, perbanyak yang mubah lah. Yang mubah banyak. Kan nggak dosa, nggak makruh juga. Itu berbahaya. Makanya, kenapa kita kok nggak bisa memperbanyak zikir ya? Padahal amalannya ringan ya. Apa beratnya berzikir sekarang? Apa beratnya? Ana Ustaz kalau berzikir itu, ya Allah, ahsan ana main bola daripada berzikir Ustaz. Antum main bola keluar keringat. Capek. Lari sana, lari sini. Makanya sampai ada orang datang. Dulu katanya ada orang dari Hadramut datang. Ini cerita atau permisalan, wallahu a'lam. Ngelihat itu anak 11 orang lawan 11 main bola 1. Ribut ke timur, ke barat. Kata kakeknya, sini semua. Kata dia, nih abah kasih bola satu-satu. Nggak usah rebutan.
Ini orang kan satu bola di Allahu Akbar. Dan dia senang jemaah. Senengan mana? Kasih bola satu-satu? Apa dikasih satu bola? Hadhihi dunya. Makanya tadi, kita kadang-kadang disuruh berzikir berat. Ana merasakan sendiri. Ketika Anda suruh melakukan satu kerjaan ya, apalah aktivitas, bersihkan akuarium kayak atau apa, kerjaan-kerjaan itu. Sama Anda disuruh sholat sunnah. Kadang-kadang ya Allah, kok berat sholat sunnah ini. Sedangkan kerjaan yang lebih melelahkan sebenarnya, itu lebih ringan. Kenapa? Ada setan di situ. Setan, udahlah, antum bersih-bersih aja, bersih-bersih. Nggak dosa ini. Soalnya setan nggak ingin antum sholat sunnah. Kalau antum sholat sunnah, aduh tambah banyak pahalanya antum. Maka perhatikan. Ahibati fillah, nih 1000 kebaikan. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan, ini ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kita sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, ayajizu au ayajazu ahadukum ayaksiba kulla yaumin alfa hasanah. Apa enggak bisa seorang di antara kalian ini tiap hari dapat 1000 kebaikan? 1000 kebaikan. Fasalahu sa'il min julasai, ada yang tanya di majelis itu mengatakan, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah? Ya Rasul, gimana menghasilkan 1000 kebaikan itu, caranya gimana gitu? Antum lihat orang-orang kalau main game, dia cari poin kan. Poinnya itu macam-macam kan. Ada yang 10, ada yang 100, ada yang berapa lagi? Ada yang 1000, nggak tahu antum. Insyaallah nggak Ustaz, karena nggak tahu game Ustaz. Insyaallah. Iya, ada nggak tahu macam-macam lah. Tapi dia itu mendapatkan sesuatu langsung dapat duit banyak, itu mamanya seperti itu. Dia dapat poin besar. Pertanyaannya sahabat sama Nabi SAW itu tentang pahala, tentang kebaikan, bukan tentang sesuatu yang fana, tentang sesuatu yang bakal kita tinggalkan. Jamaah, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Kata Allah Azza wa Jalla, harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal baqiyat, amalan-amalan kebajikan, ucapan-ucapan kebaikan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu lebih baik di sisi Tuhanmu dan lebih diharapkan. Kita tuh lebih mengharap kepada anak kita, kebanyakan kita. Nanti kalau anak-anak besar, insya Allah anak sudah tua, anak-anak bisa bantuin anak. Atau dari tabungan kita, anak punya usaha ini, anak usaha ini, insya Allah anak nanti sudah pensiun, alhamdulillah nggak capek lagi. Kita banyak berharap ke sana. Allah katakan al-baqiyatus salihat, ini lebih baik dan lebih menjadi harapan kita. Nih ketika sahabat bertanya gimana mendapatkan 1000 kebaikan satu hari. Kata Nabi SAW, yusabbih mi'ata tasbihah. Dia bertasbih 100 tasbih. Dia ucapan subhanallah atau subhanallah wa bihamdi 100 kali. Fatuktab lahu alfu hasanah. Maka Allah akan catat bagi dia 1000 kebaikan. Atau tuhattu anhu alfu khatih. Kalau dia pelaku dosa, maka 1000 dosa dihapuskan dengan bertasbih. Maka tatkala kita merasa banyak dosanya, duduk antum. Atau antum mau jalan berdiri, ucapkan tasbih subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, dan tolong dihitung. Kenapa dihitung? Karena kita disyariatkan dengan jumlah tertentu. Kalau kita nggak menghitung, yang ada main perasaan.
Setan lagi datang. Oh, udah banyak. Antum udah lebih 100 kayaknya dari tadi. Padahal baru 25. Malaikat nyatet 25. Tapi setannya ngomong udah 100 lebih. Oh, insya Allah 100 lebih. Makanya dihitung, jemaah. Bahwa kita ini perlu menghitung. Karena Nabi menghitung, jemaah. Beliau menghitung, subhanallah, subhanallah. Dihitung sama Nabi SAW. Ketika bicara 100, ya hitung 100. Kalau dikatakan, oh Ustaz kan lebih baik lebih dari 100. Iya, tapi sampai 100 hitung dulu. Supaya kita nyampe kepada targetnya, setelah itu baru silahkan antum. Karena targetnya udah tercapai. Kemudian ahibati fillah, dalam semua ibadah kita, ya kita nih punya kecondongan kepada ibadah nggak sama cuma. Ada sebagian kita, anak kayaknya suka dengan sholat malam Ustaz. Tapi kalau suruh puasa sunnah kayaknya berat Ustaz ya. Ya Allah berat banget anak puasa itu. Anak sholat malam aja. Oh fadal. Ada juga yang ngomong Ustaz, anak sholat malam aduh berat. Kemudian puasa apalagi Ustaz. Anak bisanya sodakoh. Iya. Kita lihat. Pintu surga ada 8. Kan sesuai dengan amalan-amalannya. Kita lihat juga yang namanya perguruan tinggi. Ada fakultas macam-macam tuh. Karena nggak semuanya kepingin jadi dokter. Enggak. Sebagian kepingin jadi, ya kepingin jadi pilot mungkin dia. Macam-macam. Begitu pula dalam amalan ini. Cuma dalam semua amalan itu, apa kata Nabi SAW? Ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ya. Dari Sahal ibn Mu'ad ibn Anas al-Juhani. Dia meriwayatkan dari ayahnya. Dari Nabi SAW, dia mengatakan, anna rajulan sa'alahu. Ada orang yang tanya kepada Nabi SAW. Dari tadi kita lihat bagaimana semangatnya sahabat bertanya. Sebagian kita jemaah, sampai tua nggak pernah tanya urusan agama. Hampir nggak pernah datang Pak Ustadz, tanya tentang urusan agamanya. Padahal kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir. Pada para ulama-ulama itu tanya kalau kalian nggak ngerti. Nih sahabat tanya. Pertanyaannya ini bukan pertanyaan yang level apa? Pertanyaan itu menentukan kualitas orang ini sebenarnya jemaah. Pertanyaan itu. Dia bertanya, bukan bertanya boleh apa nggak boleh. Tapi pertanyaan dia sudah mulai mana yang lebih baik. Ini levelnya udah naik tuh. Tapi kalau level yang di bawahnya, Ustaz boleh nggak kayak gini? Nah ini kan memang baru mulai dia. Alhamdulillah dia mulai mau bertanya. Pertanyaannya sahabat ini Allahu Akbar ya. Ayyul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah. Mujahid mana yang paling besar pahalanya ya Rasulullah. Dia sudah tahu pahalanya jihad. Berarti dia sudah ngerti tentang bagaimana berjihad. Sekarang dia mau tanya tentang kualitas. Karena kalau bicara berangkat jihad, ya banyak yang berangkat jihad. Ketika perang Tabuk, itu yang berangkat bersama Nabi SAW itu 30.000 jemaah. Dia kepingin tahu dari 30.000 itu mana yang paling banyak pahalanya. Karena sama-sama berangkat. Pahalanya sama? Belum tentu jemaah. Apa kata Nabi SAW? Aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak zikirnya. Jadi mujahid itu yang paling besar pahalanya, yang paling banyak zikirnya. Pertanyaan kedua dia. Fa ayyus shaimina a'zamu ajran. Orang puasa yang mana yang paling besar pahalanya? Kita kalau orang yang masih males jamaah, itu biasanya puasa yang penting sah. Gimana yang penting sah? Alhamdulillah, yang penting sah. Ya Ustaz, jazakallah khair. InsyaAllah sah puasa. Sampai dia mengatakan, Ustaz, katanya tidurnya orang puasa itu ibadah Ustaz ya. InsyaAllah. Jadi dia kepingin cari yang enak. Dia apa puasa. Antum bisa lihat sebagian orang. Puasa habis subuh tidur, nanti zuhur,
Alhamdulillah bangun ya Allah. Berapa menit pahalanya nah ibadah dari habis subuh sampai zuhur? Ada sebagian orang urusannya dunia. Enggak. Nih sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Ayu sa'imina a'zamu ajran. Orang puasa yang seperti apa yang paling besar pahalanya? Qala aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak zikirnya. Dia tanya lagi, orang sholat yang seperti apa yang paling banyak pahalanya? Yang paling banyak zikirnya. Kita ini sholat bareng. Sujudnya bareng ikut imam. Sebagian kita baca subhana rabbiyal azimi. Ketika ruku baca subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi. Imamnya nggak naik-naik. Sebelahnya lanjut subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi. 5 kali. Antum cuma 3 kali. Lebih mulia mana? Yang paling banyak zikirnya. Sedangkan di sebagian masjid itu yang ada cepet-cepetan sholat. Yang paling banyak zikirnya. Sebagian mereka, imam itu kadang-kala kalau ditegur jamaah, apa kata dia? Ya antum kalau nggak suka cari masjid lain sudah. Ya. Kalau antum nggak suka dengan imam aneh, antum cari masjid yang lain. Kita ingin yang terbaik. Maka imam itu jangan hanya memperhatikan dirinya sendiri. Mu'ad bin Jabal pernah dia memperhatikan dirinya. Ditegur sama Nabi SAW. Salat baca apa? Al-Baqarah Mu'ad. Al-Baqarah. Salat Isya udah malam baca Al-Baqarah lagi jamaah. Itu kantum kalau di sini baca Al-Baqarah. Assalamualaikum jamaahnya kayaknya udah bubar semua jamaah. Betul, waktu di zamannya Mu'ad bin Jabal, 1 orang yang bubar, memisahkan diri. Iya, perhatikan jamaah. Tapi jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Intinya seperti itu. Yang paling banyak zikirnya. Ditanya, orang zakat seperti apa yang paling banyak pahalanya? Yang paling banyak zikirnya. Ternyata zikir ini menjadi tambahan pahala. Sholatnya sama, puasanya sama, jihadnya sama, pahalanya nggak sama. Apa pembedanya? Zikir. Kemudian haji juga seperti itu. Oh saya pernah haji Pak Ustadz pada waktu itu. Bareng yang haji. 3 juta manusia haji. Yang mana yang paling besar pahalanya? Yang paling banyak zikirnya. Jadi setiap ditanya tentang amalan, Nabi SAW menjawab yang paling banyak zikirnya. Abu Bakar hadir jamaah di majelis itu. Didengarkan terus sama Abu Bakar. Selesai pertanyaan habis, Abu Bakar mengatakan kepada Umar bin Khattab ya. Abu Bakar nggak ngomong sama Nabi SAW. Nabi udah selesai ngomong, udah nggak ada pertanyaan. Abu Bakar ngomong sama Umar. Dhahabadz dzakiruna bikulli khair. Umar, orang yang berzikir ini borong semua pahala. Nabi dengar ucapan Abu Bakar. Apa kata Nabi SAW? Ajal, betul. Ahibati fillah. Maka tugas kita apa? Banyak-banyak berzikir. Baik, kita itu akan mendapatkan manfaat banyak dari zikir jamaah. Manfaat untuk diri kita di dunia dan kelak di akhirat. Karena sebagian orang berpikir ada amalan-amalan yang dia kerjakan tapi kok nggak ada dampaknya buat ana Ustaz. Antum biasanya kalau datang ke dokter dikasih obat, dokter ngomong apa? 3 hari kau nggak sembuh, balik lagi nih. Antum gimana kalau 3 hari ana udah zikir terus Ustaz? Balik lagi nggak apa-apa, datang ke Ustaz, tanya lagi sama Ustaz. Orang yang senantiasa berzikir itu akan senantiasa diingat sama Allah Azza wa Jalla. Sampai para ulama mengatakan kalau nggak ada faedah zikir kecuali kita selalu diingat sama Allah, cukup buat kita untuk memperbanyak zikir. Dan orang yang lupa sama Allah SWT, Allah akan lupa sama dia. Makanya antum kadang-kadang ngelihat sama orang, sama manusia ya. Ya Allah, orang ini kok nggak kesian ya, sama dirinya sendiri nggak kesian. Kita nggak bicara sama orang lain loh. Ada manusia-manusia yang sama dirinya sendiri nggak kesian dia.
Kenapa itu terjadi? Karena Allah bikin dia lupa sama diri. Allah berfirman di surat Al-Hasyr ayat 19. Kata Allah, ana izin minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Kalian jangan menjadi orang-orang yang lupa sama Allah. Apa hukumannya? Allah bikin mereka lupa sama diri mereka sendiri. Antum lihat kan kalau ngelihat orang kerja terus cari dunia, semboyan dia kerja lagi, kerja pagi, kerja siang, kerja sore, kerja terus kerja, mati. Belum sempat menikmatin apa-apa dari harta. Lupa sama dirinya. Lupa dengan maslahat dirinya. Lupa dengan masa depan dirinya. Itu yang terjadi dengan orang-orang yang jauh dengan zikrullah. Jadi sepadan dengan zikirnya antum, maka Allah akan mengingat antum. Tapi kalau antum ingat Allah sedikit, ya Allah akan mengingat kita sedikit pula. Ahibati fillah, di surat Al-Baqarah ayat 102, Allah Azza wa Jalla mengatakan, fadhkuruni adzkurkum. Kalian ingatlah sama aku akan ingat sama kalian. Ingatlah sama aku akan ingat sama kalian. Washkuruli wala takfuru. Kalian bersyukurlah sama aku, jangan kufur. Maka dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada anak pamannya Abdullah bin Abbas, ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Engkau kenalkan dirimu sama Allah ketika engkau lagi senang. Zikir, ingat sama Allah, bersyukur sama Allah. Ketika lagi dapat rezeki, Allah akan kenal sama dirimu ketika engkau sedang dalam kesusahan. Nabi Yunus Allah keluarkan dari perut ikan ya. Ya Allah jemaah, nggak mungkin orang itu hidup dimakan ikan. Nggak mungkin hidup. Tapi Allah biarkan Nabi Yunus hidup mengingat Allah di perut ikan. Di dasar lautan, di kegelapan malam. Beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Amal itu diangkat jemaah. Diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah itu mengingat, fulan lagi berzikir. Fulan lagi datang ke majelis ilmu. Itu diingat sama Allah. Allah berbangga di depan malaikat-malaikatnya. Oleh karena itu tatkala Nabi Yunus di perut ikan itu, amalannya diangkat. Disebutkan oleh beberapa ahli tafsir tentang bagaimana amalan itu diangkat, didengar oleh malaikat-malaikat. Tapi malaikat nggak tahu ada di mana Nabi Yunus. Allah tahu dan Allah selamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Maka kita banyak ingat sama Allah, Allah akan ingat sama kita. Ketika ada seorang yang minta wasiat kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'iyal Islam qad kathurat alayya. Ya Rasulullah, ini amalan-amalan syariat Islam ini udah banyak buat aku ini. Jadi orang kadang-kadang bingung, ini perintah, ini harus dikerjakan. Anak mau ngamalin yang mana? Sedangkan aku sudah tua. Orang ini tanya sama Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Jaga lisanmu untuk senantiasa basah dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan antum lihat, orang kalau diem jemaah, lama-kelamaan kering jemaah. Tapi kalau dia terus berzikir, basah jadi. Maka perbanyak ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati billah. Ada zikir yang berkaitan dengan aktivitas kita.
yang Nabi SAW mengerjakan hal itu dibalut dengan zikir. Kegiatan harian kita keluar rumah, kita naik kendaraan. Antum hampir tiap hari naik kendaraan. Kemudian masuk rumah lagi, makan, minum, ke kamar mandi, keluar dari toilet, pakai baju, buka baju, pakai sandal, keluar masjid, masuk masjid, sampai mau tidur, mau menghubungin istri, bangun tidur, semuanya ada zikirnya. Maka tolong itu kita jaga. Kita sering lupa, makanya kadang-kala di masjid itu Masya Allah ya, ada doa keluar masjid. Kadang-kala kita lupa. Antum yang sering lupa, kalau naik mobil, di setirnya kasih itu. Doa naik kendaraan. Karena kita lupa. Dan kalau antum ingin mendakwain orang lain, helmnya kasih doa naik kendaraan. Jadi, loh, benar jemaah. Jadi orang yang di belakang, oh Anda belum baca doa. Subhanallah sakhar. Kita mengingatkan orang. Karena tadi kita bicara, orang ini suka lupa jemaah. Antum kalau tidur kadang kalau lupa baca doa, nggak apa-apa. Antum tempel di mana? Di tempat tidur antum, oh belum baca doa. Seperti itu. Karena kita suka lupa. Anak sering bangun tidur lupa baca doa zikir setelah tidur. Tapi kalau bangunin anak-anak, anak jadi ingat. Bangun, yuk baca doa. Loh, anak tadi gak baca doa kayaknya. Seperti itu. Akhirnya kita jadi ingat jamaah. Dan ala bisa karena biasa. Insya Allah kalau bicara zikir-zikir itu menghafalkannya mudah. Kalau antum gak bisa menghafalkan, antum dengarkan tiap hari. Dengarkan. Sekarang ada handphone, insya Allah dengarkan. Lama sepekan insya Allah antum sudah hafal zikir itu. Naik kendaraan, keluar kamar mandi. Makanya kadang-kadang kita kalau keluar dari toilet itu merasakan nikmat yang besar sekali. Apa zikir ketika keluar dari toilet jemaah? Ghufranak ya Allah. Sekarang hafal. Waktu keluar dari toilet, Allah baca enggak anda tadi ya? Kadang-kala kita lupa. Ghufranak, kita minta ampun sama Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fiik. Yang terakhir, sebenarnya masih panjang pembahasan tentang zikir ini. Zikir itu ada dua macam ya. Ada zikir yang mutlak, ada zikir yang muqayyad. Ada zikir yang terikat dengan jumlah, waktu, tempat, kondisi, keadaan umpamanya. Ya udah, kita baca itu gitu loh. Jangan diganti sama yang lainnya. Kalau memang Nabi mengajarkan itu, kita baca itu. Umpamanya, kalau bicara selesai sholat, Nabi baca apa? Subhanallah, subhanallah Ustaz. Lebih mulia mana Ustaz? Subhanallah wa bihamdihi sama subhanallah. Ya subhanallah wa bihamdillah. Kalau gitu anak mau ganti yang habis sholat, subhanallah wa bihamdihi. Nggak boleh. Karena Nabi baca subhanallah gitu loh. Kita jangan ganti-ganti yang udah ada aturannya tadi. Ustaz gimana kalau waktu sujud ana mau baca la ilaha illallah 1000 kali Ustaz. Nabi bacanya subhana rabbiyal a'la. Antum baca itu aja. Tapi di luar itu ada zikir yang mutlak. Zikir yang bebas dengan jumlah dan seperti apa antum mau baca silahkan. Jadi yang mutlak antum bikin mutlak, jangan dikasih aturan dengan diri kita sendiri, tapi yang sudah ada aturannya, tolong dijaga aturannya. Pernah ada seorang sahabat yang lagi bersin jemaah di hadapan Abdullah bin Umar bin Khattab insyaallah, atau sahabat yang lain yang lupa. Ketika dia bersin ada zikirnya. Apa ada zikirnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah. Ini sahabat mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Keren enggak jemaah? Oh, kalau bicara keren-kerenan, keren antum. Ana selama ini cuma alhamdulillah doang. Sekarang pakai wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iya, lebih zen kan? Dua pahalanya kita. Pahala memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Apa kata Abdullah bin Umar? Wa ana aqulu alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasul. Aku juga mengatakan segala puji bagi Allah
dan salawat serta salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan seperti ini Nabi ngajarkan kepada kita. Bukan seperti ini. Artinya jangan ditambah-tambahin gitu loh. Sekarang antum, oke, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulullah. Datang orang baru, ana mau tambahin ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya apa lebih keren? Oh lebih keren. Ini bid'ah kan terus jemaah. Makanya tetap zikir yang memang sudah aturannya ditetapkan, ya sudah kita ikutin. Tapi yang dikasih kebebasan, yang namanya mutlak itu, ya silahkan. Kapan saja akan dibaca, dengan jumlah seperti apa, bebas. Tapi yang sudah ada ketetapannya dari Nabi Muhammad SAW, ya itu yang kita jalankan. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Ana mau nanya tentang zikir dalam keadaan tidur. Biasa ana mau tidur berzikir dulu, nggak kerasa sampai tidur juga masih terasa berzikir terus. Antum gimana kerasanya kalau udah tidur? Ini dia nggak kerasa sampai tidur juga masih terasa berzikir terus. Bolehkah Ustadz apa yang ana lakukan zikir sambil tidur? Dan hukumnya gimana Ustaz? Jadi dia sudah tidur masih mengatakan Subhanallah wa bihamdi. Emangnya ada kayak gitu jemaah? Mungkin kebawa tidur. Jadi ada orang subhanallah ketika dia terbiasa dengan sebuah amalan, ya dia akan kerjakan hal itu dalam kondisi tidur ya. Beberapa hari ini Anda dapat kiriman tentang orang tua renta sebelum mati ya, dia berwudu ya. Padahal dia dalam kondisi koma sebenarnya jamaah. Tapi itu dia kerjakan. Maka insya Allah nggak ada masalah kalau memang dia terus dengan kebiasaan baiknya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi zikir sebelum tidur ini banyak pilihannya. Ada kondisi orang yang udah ngantuk banget, yang mau baca semua dia mungkin nggak bisa, ya dia pilih. Tapi tetap tidur dengan berzikir. Umpamanya ya Allah Ustaz, ana ngantuk banget Ustaz, mau baca ayat kursi nggak kuat, mau baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, nggak kuat Ustaz. Ya udah antum tidur tetap baca zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Amutu ahya. Kayak yang umpamanya Ustaz, ana mau tidur waktu kajian Ustaz itu, apa perlu baca ayat kursi dulu Ustaz? Seperti itu Pak. Karena sebagian lihat anak orang, Masya Allah dia khusyuk gitu jamaah ya. Ustaz, saya awalnya adalah mahasiswa di salah satu kampus Islam. Karena merasa banyak syubhat dari dosen serta banyak ikhtilat di sana, akhirnya saya memutuskan keluar dan fokus belajar agama dan mengikuti kajian-kajian Islam. Apakah keputusan saya untuk keluar dari kampus tersebut salah? Mengingat kuliah saat ini menjadi tujuan dari teman-teman saya. Mohon nasihat. Di perguruan tinggi agama, ketika dia baca alif lam mim, dia baca alama. Karena memang kan kalau bicara harokat kan alama seperti itu. Jadi kalau bicara apakah keputusan antum tepat, semoga tepat. Kalau bicara nuntut ilmu nggak harus di bangku kuliah. Kalau bicara pekerjaan nggak harus antum kuliah baru dapat pekerjaan. Sekarang ini banyak lulusan S1, S2 pun belum dapat pekerjaan. Jadi jangan selalu berpikir ijazah itu sarana untuk bekerja. Tapi ilmu insya Allah memudahkan buat antum untuk bekerja. Ana punya kawan di Kuwait itu, dia cuma lulusan STM aja. STM Indonesia dia. Dia ngomong anak buah dia banyak yang S1, S2. Karena dia punya ilmu, dia punya pengalaman juga. Jadi insya Allah semoga keputusan antum tepat. Apalagi antum melihat di sana banyak syubhat, antum juga takut khawatir dengan keimanan antum. Dan kampus agama ini banyak. Antum seharusnya pilih. Contoh ada kampus yang memang mungkin di Jakarta ada Lipia ya. Yang di situ laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kemudian di Jember itu ada STD Imam Syafi'i, ada khusus perempuan, ada khusus laki.
kemudian juga di Surabaya ada Setai Ali bin Abi Thalib umpamanya. Ada banyak. Jadi ketika antum mau kuliah, antum perlu pilih. Sehingga antum benar-benar mendapatkan ilmu di sana. Setiap pagi berangkat kerja mengendarai motor. Ana berzikir sepanjang jalan, zikir pagi. Karena kejar waktu, mengingat jarak rumah dan kantor hampir 2 jam. Allahu Akbar jamaah. Ini naik motor 2 jam jamaah. Hanya saja jumlahnya ana tidak tentukan. Karena sulit naik motor. Kadang pikiran pun tidak fokus. Sementara mulut berzikir, pikiran kemana-mana. Apakah zikir saya sia-sia? Mohon penjelasannya. Ahibati fillah. Ada orang yang zikirnya dimulai dengan lisan. Jadi habis sholat, Assalamualaikum, Astagfirullah, 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 Astagfirullah. Antum melihat ada orang terus ngomong tapi dia pikirannya kemana gitu. Dia cari WhatsApp atau apa. Jadi sesuai dengan penghayatan kita terhadap zikir itu, kita akan dapat pahala. Allah Azza wa Jalla tidak menerima doa dari hati yang lalai. Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Tadi hatinya kemana-mana. Dan dalam zikir itu ada pujian buat Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi bicara istighfar, di situ ada permohonan ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang yang awalnya tidak fokus, nanti setelah beberapa kata itu fokus ya. Umpamanya dia subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Baru dia fokus tuh. Ada yang seperti itu model. Tapi nggak apa-apa, antum terus berzikir, ingat sama Allah. Kalau bicara tadi nggak fokus, baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Ingat lagi. Karena zikir ini paling ditakutin sama setan. Makanya permisalan orang yang berzikir, kata Nabi SAW itu, seperti orang yang dikejar sama musuh, kemudian dia masuk ke benteng, lalu dia tutup gerbangnya, dia gembok, selesai. Itu orang yang berzikir. Maka setan ingin antum lalai. Maka ketika antum berzikir nanti kemana-mana pikiran, ingat kembali. Kalau bicara jumlahnya, yang memang ada ketentuan jumlah, antum hitung jumlahnya. Kan kalau zikir pagi petang ini yang ada jumlahnya itu, ada yang 3 lah, 3, tapi ada mungkin yang 10 atau 100 lebih. Kalau itu kan berarti nanti, ya sudah kalau antum melihat anak mungkin banyak Ustadz berzikir. 2 jam itu banyak jamaah. Masya Allah berzikir. Nggak ada masalah, nanti antum lupa, baca lagi. Ketika antum bosan mengingat sendiri, antum dengarkan. Dengarkan Al-Quran, karena Quran ini juga termasuk zikrullah. Quran itu termasuk ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Afwan Ustaz, izin bertanya mengenai doa zikir yang sahih setelah sholat duha. Apakah boleh kita hanya baca 10 kali saja Ustaz? Karena anak sholat duha di sela-sela jam kerja. Alhamdulillah atasan anak tidak ada masalah ketika sholat duha. Di sela longgar jam kerja. Namun yang jadi masalah jika baca zikir 100 kali jadi terlalu lama. Ya mungkin antum cicil. Kan apa zikir setelah sholat duha? Nah, apa jemaah? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Masyaallah, ada hadiahnya. Kayaknya anak punya hadiah buat antum. Wadah fulus jemaah. Satu. Nah, jangan sampai dapat kopiannya Ustadz antum jamaah. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca itu jamaah. Baca 100 kali. Nabi SAW baca 100 kali.
Tapi pertanyaan kan tadi kan, waktunya nggak mungkin Ustaz. Anak-anak harus kerja. Ya udah antum baca mungkin 10 kali habis sholat. Kemudian di tempat duduk antum, kalau memang kosong, nggak ada kerjaan, antum baca lagi. Jadi harapannya kita bisa baca 100 kali. Barakallahu fikum. Bolehkah Ustaz saya zikir selesai sholat wajib sambil jalan? Apakah zikir saya sambil jalan itu juga didoakan malaikat di atas kepala saya? Mohon pencerahannya Ustaz. Iya, sunnahnya zikir setelah sholat itu duduk. Jangan berpindah antum dari tempat antum. Kalau antum terburu-buru, baca subhanallahnya 10 kali. Alhamdulillahnya 10 kali. Allahu Akbarnya 10 kali. Udah jalan. Tapi usahakan jangan pindah. Karena sunnahnya itu duduk sampai selesai. Tapi kan gak semua orang bisa duduk. Kadang-kadang dia musafir. Dia umpamanya di stasiun ya. Dia mau zikir. Lama-lama terus datang insya Allah. Kalau takdirnya keretanya gak berangkat. Datang, udah berangkat, keretanya dia ketinggalan. Jadi kita perlu tahu diri, memang ada kondisi yang menyebabkan kita perlu. Tapi Ustaz nggak mungkin, Anda zikir yang 10 itu pun nggak mungkin berangkat kayaknya keretanya ini Ustaz. Ya sudah, antum naik. Jadi ada kondisi yang tidak normal buat kita. Tapi normalnya adalah duduk. Duduk berzikir sampai selesai. Dan nasihat Ana ketika antum sholat di masjid-masjid yang mungkin mereka belum mengamalkan sunnah, antum tetap berzikir jamaah. Bukan assalamualaikum, assalamualaikum, antum pergi, antum juga ngamalin sunnah gitu. Maka kita amalkan yang sesuai dengan sunnah dan insya Allah semoga orang jadi faham. Punya hobi olahraga goes. Setiap goes, Ana selalu berzikir. Seperti goes ke Bogor, ke Jakarta dan lain-lain. Ana punya prinsip setiap helaan nafas dan setiap kayuhan disertai zikir. Masya Allah. Saking jauhnya jarak tempuh sampai zikir diulang-ulang sebebas-bebasnya. Apakah itu baik Ustaz? Mohon nasihatnya. Masya Allah jamaah. Iya, nggak ada masalah. Terus berzikir. Tapi ada zikir yang perlu diketahui. Nabi SAW itu, para sahabat menceritakan ya. Ketika mereka naik jalannya, mereka bertakbir. Ketika turun, bertasbih. Seperti itu. Jadi antum usahakan melihat kalau jalannya naik, ya sudah antum katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan subhanallah jamaah. Para ulama ketika menyebutkan kenapa ketika naik itu bertakbir. Karena kadang-kala ada perasaan kita merasa besar jamaah. Merasa ada di atas gitu jamaah. Enggak. Yang besar itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun seakan-akan ada kekurangan di sana. Maka di situ kita sucikan Allah Subhanahu wa taala, kita katakan subhanallah. Jadi nggak ada masalah mengulang-ulang zikir yang memang zikir itu zikir mutlak ya untuk kita baca sebebas-bebasnya. Saya terkadang telat zikir pagi Ustaz setelah subuh karena sibuk mengurus manula. Sehingga baru zikir pagi di jam 10 pagi ke atas. Bagaimana hukumnya Ustaz? Barakallahu fiik. Ya jamaah, ini kondisi orang beda-beda, ujian orang beda-beda. Ada orang yang waktunya kosong tapi juga nggak berzikir. Ada orang yang waktunya sibuk kepingin berzikir. Zikir pagi itu seharusnya dibaca sebelum matahari terbit. Tapi kau nggak bisa, ya udah baca aja kapan kau bisa. Karena di situ ada penjagaan. Hanya saja jamaah ketika kita telat membacanya, penjagaan itu juga berkurang. Kan kalau kita baca zikir pagi dan petang itu kan dijaga dari pagi sampai petang. Baca petang dijaga dari petang sampai pagi. Kadang-kala ada waktu yang luang di situ tuh. Kita terlepas dari penjagaan. Tapi insya Allah Allah Maha tahu kalau kita melakukan itu bukan karena kita malas. Tapi kita karena punya kesibukan tadi yang harus diselesaikan. Zikir pagi petang tentunya bukan hanya pagi dan petang ya Ustadz.
setiap saat. Nah, kadang lupa bagaimana agar selalu ingat. Kalau kita pakai alat untuk zikir, khawatirnya riya. Bagaimana baiknya Ustaz? Kalau bicara zikir pagi petang, ya dibacanya pagi dan petang. Tapi ada zikir tadi kan, wadhkurullaha dzikran katsiran. Zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi yang bicara tadi pagi dan petang, tetap kita baca di pagi dan petang. Setelah itu ada zikir yang bebas. Bolehkah kita menggunakan alat berzikir? Ini memang ada khilaf. Kalau pakai alat boleh. Alatnya tangan. Ini kan alat juga kita. Maka sebagian ulama mengatakan pakai tasbih juga nggak apa-apa. Ya, Anda lihat pendapat yang mengatakan nggak apa-apa. Tapi lebih utama dengan tangan. Hanya saja memang ada orang yang zikirnya itu dengan sebuah kesibukan ya. Umpamanya ibu-ibu nih. Dia lagi zikir, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahu-tahu anaknya nangis. Bubar tuh, berapa tadi yang dizikir itu. Dia mau mulai lagi itu kadang-kala berapa kira-kira. Jadi ya kalau memang nggak pakai alat ya diingat-ingat. Tapi kalau pakai alat ya sudah ketahuan kan zikirnya berapa. Kalau bicara itu dapat mengantarkan kepada riya, ya jangan ditunjukkan kepada orang. Alat itu. Tasbihnya taruh di kalung. Kan kelihatan sama orang. Sudah kalau antum mau pakai tasbih, antum sembunyikan. Karena tasbih itu memang alat khusus untuk zikir. Kalau tangan, masa mau antum sembunyikan tangannya? Takut kelihatan orang, Ustaz. Anak biasa zikir pakai tangan. Enggak ada. Tangan ini untuk banyak manfaat. Jadi lebih utama memang pakai tangan. Namun tadi ada orang-orang yang memang, aduh Ustaz, berat bagi anak untuk mengingat 100 kali Ustaz. Makanya zikir ini jamaah yang pakai tangan itu membantu orang untuk tidak cepat pikun. Kenapa? Karena ada usaha mengingat. Kita punya tangan nggak sampai 100. Mau nggak mau kita harus mengingat. Tapi kalau antum pakai tasbih nggak ada antum mengingat. Tahu-tahu sampai pentolannya tuh. Ya. Apalagi kalau pakai yang pakai pencetan kan, sudah pencet-pencet lihat oh sekian, nggak ada mengingat. Maka tetap lebih utama pakai tangan. Namun tadi ada orang-orang yang memang sudah sepuh, yang memang dia sulit untuk mengingat, ya silahkan. Barakallahu fikum. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon doanya Ustaz, semoga saya segera diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ahibati fillah, anak ini zinatul hayatid dunya. Perhiasan kehidupan dunia tadi. Antum kalau kepingin tahu bagaimana beratnya orang yang gak punya anak. Ketika dia ditanya, anaknya berapa? Ya Allah, dia belum punya anak. Sudah berapa lama menikah? Sudah 10 tahun ya. Ketika dia melihat anak-anaknya, keponakannya ini itu, Allah berat bagi dia. Tapi ketahuilah anak itu juga ujian. Bahkan ada anak yang jadi azab buat orang tuanya. Ingat anak yang dibunuh sama Nabi Khidir. Dipelintir kepalanya sama Khidir. Mati dia. Kenapa? Ini kalau besar bisa bikin orang tuanya kafir nanti. Ada anak-anak yang jadi balak buat orang tuanya. Maka tatkala kita minta anak, tolong minta anak khusus. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi habli minas solihin. Yang soleh. Kalau enggak mau. Itu kita katakan seperti. Kita minta sama Allah yang soleh. Mintanya yang soleh. Dan kalau ternyata memang engkau sudah berdoa, anak sudah 40 tahun Ustaz belum dikasih anak, terus doa. Masa sampai kapan anak berdoa Ustaz? Sampai umur 60 tahun, terus. Kenapa enggak? Kalau Allah mau kasih anti anak umur 60 tahun, Allah akan kasih. Tapi kalau enggak, tetap doa itu akan bernilai pahala. Doa itu akan menjauhkan kita dari bala dan musibah. Dan boleh jadi nih orang minta anak nggak dikasih anak. Tapi Allah selamatkan dia dari musibah yang lebih besar atau yang sama dengan doa dia. Boleh jadi kalau dia dapat anak tadi, anaknya menjadi bala buat orang tuanya. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana zikir Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim?
bisa kita baca berapa kali dalam sehari, bebas. Cuma tadi Nabi SAW sekali duduk 100 kali. Dan kalau selesai salat duha, dianjurkan membaca 100 kali. Tapi selain itu bebas atau mau baca kapan aja. Masya Allah jemaah, ini pertanyaan menarik sekali jemaah. Saya seorang IRT. Apa IRT ini jemaah? Ibu rumah tangga. Yang nyambi mengajar di sekolah. Sebisa mungkin tidak lewat zikir pagi dan petang. Namun saat zikir dengan jumlah ratusan, seperti tasbih dan istighfar, disambi melakukan aktivitas, apakah itu melanggar adab dan jumlahnya lebih dari 100? Jadi yang 100 itu sebenarnya setelah itu kasih kebebasan. Jadi 100 kali baca subhanallah wa bihamdi, yang lebih baik, yang lebih banyak dari itu kata Nabi SAW. Makanya targetnya 100, setelah itu baru nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Adapun kalau bicara disambi, nggak apa-apa disambi. Hanya saja tadi, zikir yang diterima itu, yang hati kita hadir dalam zikir itu. Jadi kalau baca subhanallah wa bihamdih, yang hadir cuma 10 dari 100, ya itulah yang jadi pahala buat kita nantinya. Karena pada hari kiamat, ingat jamaah, akan ada 2 yang harus kita lewatin dalam proses penghitungan amal. Yang pertama adalah hisab ya, akan dibagikan rapot. Kalau bicara rapot itu biasanya yang di situ apa yang ada? Tulisan. Sholat 100 kali. Zikir 1000 kali. Setelah selesai dari tulisan akan ada penimbangan. Penimbangan ini untuk mengetahui apa? Kualitas. Bobotnya berapa. Makanya ada orang mungkin yang zikirnya banyak tapi di timbangan ringan. Karena dia ya boleh jadi tadi tidak bisa jadi nggak sesuai dengan sunnah zikirnya. Boleh jadi memang tidak ada kekhusyuan dan hatinya tidak bersama yang dia ingat. Apakah zikir itu harus bersuara atau boleh dalam hati? Jadi yang namanya zikir itu adalah amalan lisan. Jadi hati ini punya amalan jemaah. Hati ini punya ucapan dan punya amalan. Jadi kalau kita bicara iman, iman itu qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan perbuatan. Ucapan 2, ucapan hati dan ucapan lisan. Kalau bicara ucapan lisan itu iman adalah tadi la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Ini ucapan lisan. Ketika orang mau beriman. Ucapan hatinya adalah keyakinan dan keimanan dia. Keyakinan dengan apa yang dia ucapkan. Adapun amalan hati ini rasa takut, cinta, itu benci, itu amalan hati. Maka kalau dikatakan sekarang zikir ini amalan lisan. Lisannya berzikir, dia dengerin. Hatinya meyakini dengan apa yang dia ucapkan. Hatinya mencintai. Ketika dia menyebut nama Allah, hatinya mencintai. Jadi seperti itu. Jadi apakah orang berzikir dengan hatinya ya? Dia diam. Ana sedang berzikir, kata dia. Antum sedang merenungkan. Antum sedang memikirkan. Ada beda zikir dengan memikirkan di situ. Memikirkan itu amalan hati, tapi zikir lebih kepada amalan lisan yang tadi hatinya merenungkan yang dia ucapkan. Mengenai zikir, bolehkah HP dibawa ke toilet? Padahal HP ada isinya Al-Quran dan kumpulan doa-doa. Nah, ketika masuk ke toilet, tolong jangan dalam kondisi terbuka Qurannya, dimatikan. Seperti itu. Tapi kalau terbuka, nggak boleh kita. Kita aja baca Quran termasuk adab kita. Kalau nggak dibaca, ya ditutup Qurannya seperti itu. Apalagi ini dalam kondisi terbuka dibawa ke toilet. Enggak. Tolong dimatikan baru antum masuk ke toilet. Ustadz, kadang saya berzikir, kadang suka kemana-mana pikirannya. Padahal zikir itu membuat hati tenang. Tapi terkadang hati saya tidak tenang karena urusan yang lain. Bagaimana cara membuat hati tenang dengan berzikir? Dan apa akibat dari zikir yang belum bisa membuat hati tenang? Nah, Allah mengatakan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah itu hati akan menjadi tenang. Dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Terus kalau ternyata ana belum tenang, berarti ada penyebabnya. Antum cari sebabnya. Boleh jadi memang kita itu
tidak menghayati apa yang kita baca. Ketika anak punya masalah, kadangkala anak sholat jamaah, jadi nggak khusyuk sholatnya. Padahal sholat ini tempat mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala antum menghayati, selesai urusannya. Ketika antum berdiri kemudian mau sujud ya, Allahu Akbar. Antum tahu Allah Maha Besar. Selesai urusannya. Kita cuma kan kadang-kadang merasa masalah kita ini besar. Ana ini orang yang yang paling susah hidupnya. Masalah ana silih berganti. Kita merasa itu. Sehingga lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Antum kalau ingat sama Allah jadi tenang. Maka tadi mengingatnya harus dengan menghayati apa yang dibaca dalam lisannya. Dan ingat, bicara zikir tadi, ada zikir yang muqayyad, ada zikir yang mutlak ya. Ada zikir yang memang udah bacaannya kalau dibaca 3. Nabi mengajarkan baca 33 kali, jangan antum baca 37 kali. Enggak. Tapi yang bebas untuk dibaca. Ini karena ini bagaimana dengan amalan yang zikirnya muqayyad bukan yang mutlak. Ya tadi, ini pertanyaannya berdasarkan penjelasan Ustadz, amalan yang paling besar pahalanya adalah berdasarkan banyaknya zikir yang diucapkan. Bagaimana dengan amalan yang zikirnya muqayyad, bukan yang mutlak? Ya udah, ketika memang muqayyad, ya kita terikat dengan jumlah tersebut. Tapi kan ada yang lain. Makanya kalau bicara sholat tadi, sholat ini kan zikirnya ada yang memang muqayyad. Ya udah baca itu. Dengan jumlahnya seperti itu kita baca. Tapi yang tidak, memang Al-Fatihah, ana mau baca Al-Fatihah 3 kali Ustaz. Soalnya kan supaya lebih banyak pahalanya. Nggak boleh bacanya sekali. Anak kepingin bacanya lebih banyak pahalanya, ya suratnya yang lebih panjang seperti itu. Tapi ini mungkin pertanyaan terakhir jamaah. Suami jika diingatkan zikir dalam keadaan marah, malah makin ngamuk Ustaz. Iya jamaah. Itu wajar. Di masa Nabi SAW ada 2 lagi berantem. Orang lagi berantem. Kata Nabi SAW kepada sahabat yang ada di situ, Inni la'a'lamu kalimatan. Lau qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Atau kama qala Nabi SAW. Aku mengetahui sebuah kalimat yang kalau dia baca, hilang tuh amarahnya orang itu. Maka sahabat ini berangkat jumpain orang ini. Engkau baca, Nabi SAW menyebutkan, engkau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa kata orang ini? Amajnunun ana, emangnya orang gila. Baca itu. Jadi semakin ngamuk dia cuma. Jadi istri harus pinter-pinter melihat suaminya. Kadangkala orang marah itu nggak bisa dikasih tahu. Maka apa yang harus dilakukan istri? Istri yang mengalah. Diam. Jangan dibantah kalau suaminya marah. Loh, Ustaz, dia yang salah Ustaz. Loh iya. Mau berantem apa mau selesai? Kalau mau berantem, silakan sudah berantem. Jangan tanya sama Ustaz. Ini kadang-kala orang dikasih nasihat jamaah. Tapi dia bantah. Maka tadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita jamaah. Orang kalau marah itu suruh diam. Suruh diam. Suruh pindah posisi. Dari berdiri suruh duduk. Dari duduk suruh rebahan. Suruh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi orang kalau lagi marah disuruh baca itu, dia semakin marah. Karena akal dia sedang tidak bersama dia. Tapi kita sampaikan umpamanya, kalau dia marahnya sedang, ada yang kebingungan jemaah. Orang itu mau marah, ya Allah kata dia. Istri yang mengatakan, bang, coba baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena dia sedang menahan amarahnya. Bukan sedang melampiaskan amarahnya. Insya Allah kalau dikasih tahu dia akan baca. Karena dia nggak ingin marah. Istri pun seperti itu. Kadang kalau istri mau marah ya, kita lihat wajahnya sudah mulai merah ya. Dia mulai mungkin ya pegang piring. Aduh. Antum datang kepada dia. Seperti itu. Jadi harus pinter-pinter. Kenapa ibu-ibu? Ibu-ibu kalau pegang piring antum siap-siap. Mau dikasih makan sama ibu-ibu. Gimana? Oh, keluar tema.
Udah selesai pertanyaannya jemaah. Mungkin satu pertanyaan lagi Anda lihat. Baik, ini satu pertanyaan terakhir. Afwan Ustaz. Suami ana sudah lama tidak sholat. Dan ana sudah sering menasehatinya. Dia pun sudah lama tidak memberi ana nafkah selama ini. Ana yang bekerja. Bahkan ana yang memenuhi kebutuhan. Apa yang harus ana lakukan? Masya Allah jemaah ya. Ada perempuan-perempuan yang sabar jemaah. Dengan suaminya yang seperti ini. Taib, kalau bicara suami sudah tidak sholat, maka sejatinya engkau punya hak untuk gugat cerai ya, setelah diusahakan memberikan nasihat ya. Kemudian dilihat suamimu juga tidak memberi nafkah. Ada suami yang merasa nyaman jemaah. Kenyamanan dia berasal dari merasa istrinya butuh sama dia. Istrinya butuh sama anak, gak mungkin dia gugat cerai anak. Sehingga sang suami akan terus dalam kesesatan dia. Oleh karena itu dalam agama kita, ketika seorang istri tidak taat sama suami, yang pertama dikasih nasihat. Ketika dikasih nasihat gak mau, langkah kedua apa? Pisah ranjang. Untuk menunjukkan, jangan merasa aku butuh sama engkau dalam kondisi engkau gak nurut. Gitu. Karena kalau sang suami ini tetap mendekatin istrinya di malam hari yang sudah nggak nurut, kira-kira istrinya akan nurut? Enggak. Dia akan berpandangan, suamiku butuh sama aku. Maka perlu adanya pembuktian, aku butuh sama suami yang soleh, yang taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebagian wanita hanya membutuhkan status gitu loh. Sebagai seorang istri, daripada dia jadi janda, tapi suamimu ingat nggak sholat. Dan sholat ini salah satu dosa yang menyebabkan pelakunya diragukan keislamannya. Bahkan sebagian ulama memutuskan kalau dia memang sama sekali tidak sholat, dia kafir, keluar dari Islam. Kalau mati, jangan dikuburkan di kuburan umat Islam. Nggak perlu disolatin. Ya sudah, ditaruh, dibikinkan jurang dia, masukkan ke sana. Ini sebagian pendapat para ulama. Sebagian berpendapat enggak, seharusnya dia dipenjara. Dipenjara sampai dia mau sholat. Kalau nggak sholat, nggak keluar dari penjara. Ada yang berpendapat dia dibunuh. Dia dibunuh, ada yang mengatakan dibunuh karena murtad, keluar dari Islam, ada yang dibunuh enggak karena dia melakukan dosa besar. Urusan dengan sholat ini. Jadi nasihat anak kepada yang pernah bertanya, tolong engkau kasih nasihat dengan cara yang lebih baik lagi. Tadi kita bicara menguatkan keimanan dia, datang ke majelis ilmu, diajak ke majelis ilmu, dengan harapan dia mau ya. Kemudian kalau bicara nafkah itu bicara hakmu. Kalau sholat ini haknya Allah. Kalau istri rela nggak dikasih nafkah, itu antara engkau sama suamimu. Ada istri nggak apa-apa kalau urusan nafkah Ustaz, ana nerima. Tapi ada urusan sama Allah yang Allah nggak terima dengan orang-orang yang tidak sholat. Makanya penghuni neraka sakor itu ketika ditanya masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor? Apa jawabannya? Lam naku minal musallin. Kami dulu waktu hidup bukan orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi anda rasa anti perlu menunjukkan kepada dia bahwasanya anti siap berpisah sama dia kalau dia tetap nggak sholat. Kalau bicara nafkah sampaikan ana ridho, engkau nggak usah bekerja, tapi engkau bekerja untuk akhiratmu. Nggak ada kebaikan jemaah orang yang tidak mendirikan sholat. Hadza wallahu a'lam bissawab, itu yang dapat anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Jalla Jalaluhu, yang salah dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.